合合的势头。 Spoiler Perfect World episode 131. Si Hao akhirnya bertarung lagi dengan Di Chong. Sebagai catatan, Di Chong adalah pewaris Istana Immortal, selain itu dia juga tunangan dari Peri Yu Chen. Sedangkan si Hao adalah suami Yu Chen. Kali ini pertarungan di alam Yuantian untuk memperebutkan harta rahasia menjadi semakin sengit. Di Chong kali ini benar-benar ingin membunuh si Hao. Di Chong menggunakan banyak cara untuk melawan si Hao, mulai dari seni terlarang, tangan macan putih, jari kilin, dan telapak taiyin, namun itu masih bisa ditangani oleh si Hao. Sampai di mana ia menggunakan kekuatan sejati untuk melawan si Hao. Pewaris Istana Immortal menggunakan jejak segel abadi untuk melawan si Hao. Namun si Hao masih bisa melawannya dengan jurus gabungan teknik petir dan reinkarnasi. Sampai di mana Di Chong ditekan si Hao. Bahkan Di Chong juga menggunakan kartu truf pamungkasnya, yaitu teknik warisan terlarang Istana Perunggu Immortal. Namun dia belum tahu bahwa si Hao juga punya teknik rahasia yang sangat kuat, seni harta yang sangat brutal. Si Hao secara langsung menggunakan seni teknik harta karun yang digabungkannya, seperti jurus petir, teknik reinkarnasi dan seni harta karun Kunpeng. Si Hao juga menggunakan armor compang-camping, yang membuat kekuatan magisnya meningkat. Armor itu meningkatkan kekuatan magis si Hao, dan membuat si Hao unggul dalam pertarungan. Dan pada akhirnya si Hao berhasil membunuh Di Chong dengan menggunakan tinjunya. Di Chong secara otomatis mati, hanya saja dia punya jimat tulang kehidupan, jadi tubuh aslinya dibangkitkan di luar alam rahasia Yuantian. Adegan ini sangat menakutkan, membuat ngeri semua orang sampai mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Ini adalah cerminan kekuatan tirani. Seorang pemuda yang dikenal mampu menekan generasi muda dengan kekuatannya, makhluk tertinggi Istana Abadi yang membuat orang lain sulit bernapas lega, dikalahkan si Hao. Akibat pertarungan si Hao melawan Di Chong, si Hao pun terluka. Generasi muda lainnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang si Hao. Saat harimau jatuh, dia akan dianiaya, bahkan oleh anjing. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Setelah menghadapi serangan dari beberapa talenta luar biasa, dia benar-benar menjadi tidak berdaya dan tidak bisa bertahan lebih lama. Kakek si Hao tentu tidak tinggal diam. Kelinci bulan giok, dan si gendut Chow Yuseng, juga membantu melindungi si Hao. Namun upaya mereka tetap tidak mampu melindungi si Hao dari banyaknya musuh. Si Hao pun memilih untuk bunuh diri tetapi dia masih ingin menyeret salah satu dari musuhnya untuk mati bersama. Si Hao tidak takut mati karena sebelumnya dia juga mendapatkan jimat tulang kehidupan. Si Hao pun mati, dan ia hidup kembali di alam luar rahasia. Kemudian si Hao mengaku sebagai ahli yang hebat. Ia membeberkan kepada semua orang, kalau dia datang cuman ingin menghajar Di Chong lagi, bahkan dikatakan bawahan Di Chong terbunuh oleh si Hao. Si Hao jadi terkenal, karena membuat Di Chong kena mental. Kali ini Di Chong sebagai generasi pertama, dipermalukan oleh si Hao. Lanjut setelahnya, si Hao kembali ke Aula Agung, ia pun segera menjelajah bersama kakeknya, si gendut Chow Yuseng dan kelinci bulan giok. Si kelinci bulan giok beruntung. Ia mendapatkan buku tulang hijau di atas kasur, yang merupakan warisan tertinggi Supreme Yuantian, dan akhirnya mereka pun segera memahaminya bersama. Si Hao beruntung, memahami teknik bumi yang menyusut dan cakar naga sejati. Tak hanya itu si Hao juga mendapatkan kertas emas Kaisar Petir. Sebagai catatan, si Hao punya skill Kaisar Petir. Di alam rahasia Yuantian, kemampuan ilahi Kaisar Petir adalah yang paling misterius, bahkan Supreme Yuantian tidak bisa memahaminya. Dan sekarang lagi menunggu orang yang ditakdirkan. Tentu saja itu untuk si Hao. Ya intinya si Hao gak cuman dapat armor Kaisar Petir, tapi juga halaman emas kertas dari seni harta karun Kaisar Petir yang lebih kuat dari Kunpeng. Dan juga kita diperlihatkan gaya rambut baru si Hao, saat si Hao memakai armor hitam compang-camping. Jadi gak sabar ya guys. Nunggu episode 131-nya keluar. Sampai di sini dahulu alur ceritanya, dan sampai jumpa lagi.